melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Majid Hafiz. Saya dari Program Studi Informatika Universitas Respati Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah pengantar sains dan teknologi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan proses komunikasi data dari HP menggunakan Bluetooth. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah mengenai Bluetooth. Nah, jadi Bluetooth adalah teknologi jarak pendek yang memberikan kemudahan koneksi bagi peralatan-peralatan nirkabel. Bluetooth adalah salah satu media yang dapat kita gunakan untuk saling mempertukarkan konten aplikasi dengan rekan yang juga memiliki fasilitas Bluetooth di dalam ponsel. Berbeda dengan komunikasi dengan inframerah, Bluetooth didesain untuk tidak tergantung terhadap line of sight, yaitu apakah modul-modul Bluetooth yang sedang saling berkomunikasi berada dalam kondisi segaris ataukah modul-modul tersebut terhalang atau tidak. Nah, jadi nama Bluetooth sendiri diambil dari Raja Viking Denmark yang hidup di tahun 900 Masehi yang bernama Harald Blaatan. Blaatan dalam bahasa Denmark berarti gigi biru atau Bluetooth. Nah, dia adalah Raja Denmark yang mempersatukan Denmark dengan sebagian dari Norwegia menjadi satu kerajaan. Untuk itu, nama Bluetooth dipakai sebagai nama teknologi wireless yang mempersatukan peralatan-peralatan elektronik yang akan berkomunikasi dalam satu jaringan ini. Teknologi Bluetooth ini mampu mengirimkan baik data maupun suara. Nah, jadi dalam sebuah ponsel atau PDA, fungsi Bluetooth biasanya digunakan untuk mengirim nomor telepon, gambar, daftar kegiatan atau kalender. Agar dapat saling bertukar data dengan perangkat Bluetooth lainnya, kedua perangkat tersebut harus melakukan pairing terlebih dahulu. Nah, jadi pairing adalah sebuah proses di mana ada salah satu perangkat yang bertindak sebagai pencari atau discover dan perangkat lainnya menjadi yang dicari atau discoverable. Nah, setelah melakukan pairing tersebut, barulah kedua perangkat tadi dapat saling bertukar data. Komunikasi antar peralatan Bluetooth akan menghasilkan sebuah jaringan Bluetooth yang dinamakan dengan Piconet. Nah, sebuah Piconet paling sederhana terdiri atas dua buah peralatan Bluetooth, di mana salah satu modul yang menginisiasi koneksi disebut sebagai master, sedangkan peralatan lain yang menerima tawaran inisiasi dinamakan sebagai slave. Jika hanya dua peralatan yang berkomunikasi, maka koneksinya dikatakan sebagai point to point. Satu master dapat memiliki lebih dari satu koneksi secara simultan dengan beberapa slave pada saat bersamaan. Koneksi ini dinamakan dengan koneksi point to multi-point. Kedua tipe koneksi tersebut masih merupakan bagian dari Piconet. Piconet dapat saling berkomunikasi untuk membentuk sebuah jaringan baru yang dinamakan scatternet.
Syarat dari sebuah scatternet adalah satu peralatan yang hanya dapat menjadi master dalam satu piconet saja pada suatu saat. Bluetooth dibuat tak hanya untuk peralatan ponsel saja, akan tetapi dapat juga tersedia di berbagai peralatan elektronik seperti printer, laptop, PDA, dan sebagainya. Peralatan Bluetooth beroperasi pada frekuensi radio 2,4 GHz atau tepatnya adalah 2400 sampai 2483 MHz. Sistem radio Bluetooth tersebut memanfaatkan teknik modulasi yang dinamakan dengan frequency hopping untuk menyelesaikan proses penyebaran spektrum atau spectrum spreading yang terdiri atas 79 selang atau hop dengan selang diantaranya adalah 1 MHz. Di beberapa negara, misalnya di Prancis, jumlah hop yang digunakan dalam sistemnya adalah 23, sedangkan di Amerika Utara, pita gelombang dari standar industrial, scientific and medical atau ISM dibagi dalam 75 kanal hop dengan daya transmisi tidak sampai 1 watt di setiap kanal. Proses penyebaran spektrum ini perlu dilakukan karena sinyal harus dikirim melalui satu lebar pita frekuensi yang jauh lebih lebar daripada bandwidth yang diperlukan oleh sinyal informasi tersebut. Dalam proses ini, transmitter atau pengirim akan menyebarkan energi yang umumnya akan terkonsentrasi di pita frekuensi yang dikenal sebagai narrowband untuk melewati sejumlah kanal pita frekuensi pada spektrum elektromagnetik yang lebih lebar. Keuntungannya, selain meningkatkan privasi, akan menurunkan tingkat interferensi dari narrowband serta meningkatkan kapasitas sinyal. Frequency hopping tersebut adalah salah satu di antara dua teknik modulasi yang dikenal dalam proses transmisi sinyal dengan menggunakan teknik penyebaran spektrum tadi. Dalam proses ini, setiap paket akan dikirimkan pada frekuensi yang berbeda. Kecepatan perpindahan dari paket ini dinamakan hop rate. Hop rate ini biasanya mencapai kecepatan tinggi sekitar 1600 hop per detik. Bertujuan untuk mencegah interferensi serta untuk mendapatkan paket yang pendek. Teknik ini merupakan perulangan proses perpindahan atau switching dari frekuensi-frekuensi selama transmisi radio. Proses ini sering dilakukan untuk meminimalisasi tingkat keefektifan dari electronic warfare yang terjadi karena pencegatan yang tidak legal atau karena adanya jamming dalam sistem telekomunikasi. Proses ini sering dinamakan dengan frequency hopping kode division multiple access atau FHCDMA. Nah, secara fungsional, Bluetooth terbagi dalam beberapa lapisan, meliputi yang pertama, Pustaka Application Program Interface atau API, merupakan modul-modul software yang menghubungkan program aplikasi yang ada di host dengan sistem komunikasi Bluetooth yang ada. Contohnya adalah PPP pada TCP atau IP dan OBEX pada inframerah. Yang kedua, Logical Link Control and Adaptation Protocol. Nah, ini merupakan otak dari sistem Bluetooth. Fungsinya untuk mengatur aspek tingkat tinggi dari masing-masing koneksi, misalnya siapa yang sedang terhubung dengan siapa, apakah koneksi tersebut menggunakan enkripsi atau tidak, tingkat performansi apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Selain itu, L2CAP juga bertanggung jawab terhadap proses konversi format data yang timbul antara berbagai API di atasnya. Dengan protokol Bluetooth yang lebih rendah, L2CAP ini diimplementasikan dalam bentuk software dan dapat dieksekusi baik dari sistem host maupun oleh prosesor lokal dalam sistem Bluetooth. Yang ketiga ada Link Manager.
Link Manager bertanggung jawab untuk mengatur detik koneksi fisik dari peralatan Bluetooth. Modul inilah yang bertanggung jawab dalam menciptakan sambungan monitor status koneksinya saat ini, maupun menghentikan aktivitas koneksi ketika diperintahkan atau jika terjadi kesalahan. Link Manager ini diimplementasikan dalam bentuk software maupun hardware. Yang keempat adalah baseband. Baseband merupakan mesin digital dari sebuah sistem Bluetooth yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan band pengkodaan paket data, mengkodekan dan mengatur koreksi kesalahan, enkripsi dan deskripsi data untuk komunikasi yang aman. Penghitungan pola frekuensi transmisi radio yang digunakan, menjaga sinkronisasi radio serta proses-proses detail lain yang berada di tingkat rendah yang berkaitan dengan komunikasi dengan modul Bluetooth lain. Yang terakhir ada radio. Sistem radio Bluetooth akan mengkonversi data digital ke sinyal analog dengan frekuensi 2,4 GHz seperti yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan teknik modulasi. Nah, sekarang kita beralih ke proses komunikasi data dari handphone menggunakan Bluetooth. Nah, jadi proses yang pertama itu pairing atau pemasangan. Nah, untuk melalui proses, kedua perangkat harus mendeteksi satu sama lain. Ini biasanya dilakukan dengan mengaktifkan fitur Bluetooth dan mencari perangkat yang tersedia. Ketika perangkat ditemukan, pengguna akan memilih perangkat tujuan untuk memulai proses pemasangan. Nah, untuk menghindari akses yang tidak sah, Bluetooth menggunakan mekanisme pengamanan seperti kode PIN atau kunci pemasangan. Setelah pengguna memasukkan kode yang benar pada kedua perangkat, koneksi yang aman terbentuk. Kunci ini membantu menjaga integritas dan keamanan data yang ditransfer. Nah, yang kedua itu sinkronisasi. Proses sinkronisasi, setelah pemasangan berhasil, perangkat harus disinkronkan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengirim dan menerima data dengan lancar. Sinkronisasi adalah proses yang memungkinkan kedua perangkat memahami protokol komunikasi satu sama lain. Adapun manfaatnya, sinkronisasi memastikan bahwa data yang dikirim dari satu perangkat diterima dengan benar oleh perangkat lain tanpa kehilangan informasi. Ini penting untuk menjaga komunikasi yang efisien dan akurat. Selanjutnya kita beralih ke proses yang terakhir, yaitu putus koneksi atau mengakhiri koneksi. Setelah komunikasi selesai, perangkat dapat memutuskan koneksi Bluetooth. Pengguna dapat melakukannya secara manual atau koneksi akan terputus otomatis jika perangkat tidak lagi berada dalam jangkauan. Adapun keamanan dan privasi, Bluetooth menyediakan fitur keamanan tambahan seperti enkripsi data yang menjaga data tetap aman selama transmisi. Ini sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah dan melindungi informasi pribadi pengguna. Nah, itu dia sedikit penjelasan mengenai proses komunikasi data dari HP menggunakan Bluetooth. Nah, jadi kesimpulannya, Bluetooth adalah teknologi jarak pendek yang memberikan kemudahan koneksi bagi peralatan-peralatan nirkabel. Jika kita senang berganti-ganti ringtone, logo, atau game, mungkin Bluetooth adalah salah satu media yang dapat kita gunakan untuk saling mempertukarkan konten aplikasi dengan rekan yang juga memiliki fasilitas Bluetooth di dalam ponsel selain inframerah, Wi-Fi, atau menggunakan kabel. Umumnya, peralatan-peralatan Bluetooth dapat saling berkomunikasi dalam jarak yang sedang, antara 1 hingga 100 meter. Jarak maksimal ini dapat dihasilkan tergantung dari daya output yang digunakan dalam modul Bluetooth. Modul Bluetooth di sini biasanya berupa satu IC, chip komunikasi khusus yang telah mengimplementasikan protokol Bluetooth. Nah, jadi itu dia sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.